kita tidak bisa menghasilkan top spin dengan raket ini. Kalau di tenis kita melakukannya seperti ini, kalau di padel kita hanya perlu melakukan seperti ini. Tetapi aspek lainnya ya seperti bagaimana tubuh kita, bagaimana stance kita, bagaimana footwork kita, itu kurang lebih sama. Kalau di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai olahraga padel ya, maka di video kali ini kita akan membahas serve di olahraga padel yang berbeda dengan tenis. Jadi kita sudah menjelaskan ya di video sebelumnya bahwa ketika kita bermain tenis pasti lebih mudah untuk kita bermain padel. Misalnya gerakan-gerakan dasar seperti ketika kita melakukan smash atau overhead, kemudian ketika kita melakukan serve, dan gerakan yang kita lakukan di olahraga tenis itu menyerupai dengan apa yang kita lakukan di olahraga padel. Jadi ketika teman-teman sudah familiar dengan olahraga tenis, pasti lebih mudah untuk beradaptasi dengan olahraga padel. Salah satu perbedaan yang paling signifikan ya ketika kita melihat orang berolahraga padel adalah terkait dengan pukulan pertama atau serve-nya. Jadi serve di tenis itu kita bisa melakukan serve dari atas atau overhead, dan kita juga bisa melakukan serve dari bawah gitu kan, atau underarm. Tetapi di padel ya, itu kita tidak bisa melakukan serve dari atas. Artinya ketika kita melakukan serve, kita harus melakukannya dari bawah. Ketika kita melakukan serve di padel ya, itu beberapa peraturan menurut saya cukup ambigu gitu kan. Ketika kita melakukan serve, serve itu tidak boleh di atas pinggang. Artinya ketika kita memantulkannya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pukulan, pukulan dari bola yang kita lakukan itu harus ada di bawah pinggang. Artinya kita tidak bisa melakukan serve seperti ini, dan kita tidak bisa memantulkannya tinggi kemudian kita lakukan pukulan seperti ini, tetapi serve-nya harus di bawah pinggang. Karena peraturannya memang mengharuskan seperti itu. Padahal ketika peraturannya seperti itu ya, terlihat ketika seseorang melakukan serve di olahraga padel itu kurang menarik gitu kan. Maksudnya ketika kita bisa melakukan serve dengan overhead ya, atau mereka mengenalnya dengan istilah vibora gitu kan, vibora dan bandeja, ketika kita melakukannya dari bawah, terlihat memang tidak begitu menarik gitu kan. Ketika kita melakukan serve di tenis ya, itu kita melakukannya dari belakang baseline gitu kan. Tetapi di padel itu kita melakukannya dari belakang garis ini. Artinya kita masih di dalam lapangan, kemudian kita melakukan serve. Salah satu perbedaan yang cukup signifikan ya adalah terkait dengan adanya wall dan fence ini. Jadi di belakang lapangan padel itu ada wallnya, dan di sebelah kanan dan kiri itu juga ada wallnya, di mana wall tersebut merupakan elemen penting ketika kita akan melakukan olahraga padel. Jadi sama dengan tenis ya, ketika kita melakukan pukulan, bolanya harus memantul terlebih dahulu ke lapangan, baru boleh memantul ke wall atau memantul ke fence. Tetapi gimana kalau di ujung gitu kan? Gimana kalau bola ini memantul di ujung? Pasti ketika bola itu memantul di ujung, sulit untuk mengembalikan gitu kan. Tetapi ketika bermain padel ya, bola ini hanya boleh memantul di lapangan satu kali. Sisanya boleh memantul 2 kali, bahkan 3 kali ketika memantul di wall atau di fence. Jadi wall dan fence ini merupakan salah satu aspek yang penting yang menjadi pembeda antara padel dan tenis. Dan salah satu peraturan yang cukup unik juga ya, ketika kita bermain padel adalah kita boleh melakukan pukulan ke wall atau ke fence. Artinya pukulan yang kita lakukan itu tidak harus mengarah ke lapangan, tetapi bisa mengarah ke belakang. Artinya kita memukulnya ke wall, kemudian bolanya ke sana. Dan itu memang diperbolehkan di olahraga padel. Kalau kita berbicara masalah tenis ya, ketika kita akan melakukan pukulan di tenis yang profesional gitu kan, salah satu aspek yang menjadi pembeda adalah terkait dengan top spin ya. Jadi kita melakukan pukulan dengan top spin, di mana pukulan top spin tersebut akan menghasilkan putaran bola ke bawah gitu kan. Tetapi di padel ya, di olahraga padel, kita tidak menggunakan top spin, tetapi justru menggunakan pukulan slash. Pukulan slash di padel itu akan menghasilkan pantulan bola yang lebih sulit untuk diprediksi daripada pukulan dengan top spin. Ketika kita melakukan pukulan dengan top spin ya, bolanya memantul, kemudian memantul ke kaca, pantulan bolanya akan tinggi gitu kan. Tetapi ketika kita menggunakan slash ya, pukulan tersebut, pantulan dari bola tersebut akan menghasilkan pantulan yang lebih sulit diprediksi gitu kan. Jadi meskipun di tenis pukulan dengan top spin itu populer, tetapi di padel kita tidak menggunakan pukulan dengan top spin. Jadi kita tidak melakukannya seperti ini, tapi kita melakukannya seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, hampir mungkin 90% pukulan di padel itu merupakan pukulan yang menggunakan volley. Jadi pukulan yang kita lakukan itu bukan merupakan pukulan full swing dari belakang ke depan, melainkan hanya pukulan volley. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai volley ya di olahraga tenis, ketika teman-teman main padel dengan pukulan volley itu akan lebih mudah dibandingkan ketika kita beradaptasi dengan pukulan top spin. Kalau di tenis kita melakukannya seperti ini, kalau di padel kita hanya perlu melakukan seperti ini. Tetapi aspek lainnya ya seperti
bagaimana tubuh kita, bagaimana stance kita, bagaimana footwork kita, itu kurang lebih sama. Dan akan kita bahas secara lengkap di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.